Ya. Itu kalau nggak salah Undang-Undang Nomor 40 tahun 2017 yang terkait dengan CSR itu. Jadi besarannya berapa, hukumannya apa ketika tidak mengeluarkan dan lain sebagainya. Nah, yang perlu kita juga terkait dengan CSR ini, itu kebanyakan masyarakat awam itu nggak mengerti gitu loh. Sehingga yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang berada di lingkungan mereka itu hanya dapat limbahnya saja gitu loh. Tapi CSR-nya nggak ketemu gitu loh. Bahkan CSR-nya itu diakalin oleh perusahaan untuk dijadikan income pendapatan baik itu pribadi ataupun karyawan-karyawan mereka. Ini yang sering terjadi di perusahaan-perusahaan khususnya yang di pedalaman-pedalaman gitu loh. Nah, ketika masyarakat tahu CSR itu memang untuk menggerakkan ataupun kesejahteraan mereka, baik itu misalnya membenarkan jalan atau jembatan yang rusak dan lain sebagainya, itu mereka bisa mengajukan itu gitu loh. Ini pengalaman aja waktu tahun 2009-2010 saya di Kanan itu, memang di dalam ya di hutan tebu ya, banyak tebu-tebu gitu. Itu CSR itu hanya segelintir orang aja yang mengetahui bahwasanya CSR itu ada sebenarnya di perusahaan itu gitu loh. Nah, yang terjadi bahwa CSR itu dipakai oleh perusahaan untuk membaguskan jalan-jalan, tapi jalan-jalan yang masuk ke lorong-lorong tebu untuk mereka panen, itu loh yang terjadi. Nah, hanya segelintir yang tahu sehingga mengajukan proposal ya cairlah ada 10 juta, kadang 5 juta untuk memperbaiki jembatan dan jalan-jalan yang memang rusak akibat mobil-mobil perusahaan tersebut. Ketika diminta pertanggungjawabannya, jawaban mereka, loh pajak kami lebih besar loh. Pajak kami itulah yang untuk memperbaiki jalan ini. Itu yang terjadi di negara kita ini. Nah, mungkin untuk nanti lebih jelasnya seperti apa sih harusnya baik pemerintah maupun kita sebagai masyarakat awam ini untuk bisa memanfaatkan CSR itu dengan bijak sehingga di mana ada perusahaan itu bisa mesejahterakan masyarakat yang ada di sekelilingnya. Mungkin nanti Bu Dokter bisa membantu untuk menjawab lebih jelas. Saya kira begitu tambahannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Taslim. Pak Taslim. Ya, monggo. Ya, itu yang disampaikan Pak Taslim itu mungkin ini ya. Halo? Halo. Ya, menambahkan aja. Halo. Ya, mungkin yang disampaikan Pak Taslim itu perusahaan yang mungkin ini ya, yang dia seperti pabrik gitu ya, kayak model-model perusahaan-perusahaan yang produksi yang dia menghasilkan ada limbah dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau yang dia kayak perkantoran, kayak lembaga keuangan, kayak asuransi itu kan mereka tidak menghasilkan limbah gitu. Dia mungkin karena yang selama ini yang kami rasakan itu enggak seperti itu Pak Taslim gitu ya. Bahkan kita itu pernah menyampaikan waktu ada pelatihan itu CSR itu ibarat di dalam agama kita itu kayak ini, kayak zakat. Zakat itu wajib bagi yang gitu kan, dia pertama ada kemampuan, terus kalau nggak ada kemampuan jadi dia nggak wajib, gitu kan. Nah, sama kayak CSR itu gitu. Jadi kalau memang perusahaan itu, terutama di lembaga keuangan ya, yang dia tidak memiliki kemampuan, maka jatuhnya nggak ada teguran, nggak ada sanksi apa-apa dari pemerintah itu. Terutama dari OJK itu nggak ada apa-apa, nggak ada teguran gitu. Itu yang selama ini yang kita sudah berjalan 5 tahun ini gitu ya. Cuman mungkin kita tetap ada CSR. Ya. Sebentar. Tadi memang yang saya singgung sebenarnya perusahaan-perusahaan yang sifatnya produksi ya. Ini memang perusahaan-perusahaan kayak mungkin tebu, singkong, dan karet dan lain sebagainya. Ada SPPL-nya lah ya. Sebenarnya gini Kang, terkait dengan CSR sebuah lembaga keuangan syariah, kalau memang secara aturan tidak ada sanksi dari OJK dan lain sebagainya,
terkait dengan apakah berhak atau apa dikeluarkan atau tidak CSR-nya, tapi yang jelas kalau CSR diibaratkan zakat, ya kalau zakat kan wajib hukumnya ya. Kalau nggak membayar kan artinya nggak melaksanakan dosa, cuma dosa aja. Tapi nggak kena sanksi, nggak sanksi denda atau hukuman gitu nggak. Maksud saya gini, Kang. Justru CSR inilah yang menjadi daya tarik sebuah lembaga keuangan syariah untuk tetap berkomitmen menjalankan syariat Islam. Salah satunya misalnya nih, ketika perbankan syariah tersebut mengeluarkan CSR-nya untuk kegiatan bakti sosial, baik itu sunat massal atau nikah massal atau lain sebagainya lah, yang itu mungkin pengeluaran anggarannya dari CSR itu menjadi daya tarik tersendiri sebagai promosi juga kepada masyarakat bahwasanya perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah ini punya andil gitu loh, punya andil pada masyarakat, salah satunya dengan bakti sosial tadi. Jadi menurut saya alangkah baiknya lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah itu setiap tahunnya atau mungkin setiap ada kegiatan masyarakat yang ada di sekelilingnya itu mereka mengeluarkan tanpa harus mengajukan proposal, artinya nggak usah nunggu masyarakat mengajukan proposal, tapi masyarakat ditawarin, ini loh, kita punya anggaran nih untuk CSR. Apa kegiatan misalnya Maulid Nabi, mau ngadakan apa, kami akan bantu, tapi dengan syarat nanti pihak panitia mengajukan proposal kepada perbankan sebagai pertanggungjawaban. Saya kira itu justru menjadi daya tarik tersendiri dan akan menyebabkan masyarakat jatuh cinta kepada perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah tersebut. Ya alhamdulillah Pak Tasim, kalau hal seperti itu sudah kita lakukan. Cuman yang terkait dengan sanksi dan sebagainya tadi itu memang selama ini nggak ada memang. Iya. Ya nggak usah nunggu sanksi, keluarin aja. Baik Pak. Saya tengahin dulu. Sepertinya cuma dua arah nih ya. Rindu dengan suara-suara yang muda ini. Gimana bagi yang perempuan ini, ada Mbak Atina, Mbak Aminatus, mungkin ada tambahan. Mbak Atina mungkin ditambahkan ini Mbak. Sama adiknya tadi nggak apa-apa ya ikut kuliah. Monggo. Belum ada, Mbak? belum. Oh, belum boleh ada. Ikut komentar Mas Erik. Baik Mas. Monggo Mas Rahman. Ini menarik, izin komentar ya. Siap. Semua harus komen ya, semua ya. Sepengalaman saya berurusan sama CSR begitu. Jadi kalau dasar hukumnya CSR itu sebetulnya ada beberapa gitu ya. Ada peraturan Permenkyu-nya. Terus yang lebih utama sih ada di Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang PT, sama Undang-Undang Penanaman Modal kalau nggak salah. Itu ada yang mensyaratkan kalau kita punya usaha itu harus ngadain CSR. Soal dasar hukumnya kalau nggak salah ada beberapa, tapi yang saya ingat Pak di Taslim itu lebih benar lagi. Pengalaman saya CSR biasanya atau di instansi lain itu ada yang bilang bina lingkungan. Ya, emosi, kemudian itu katanya ya mau apa ya sebagai ya yang
mereka itu ngasih lagi gerobak ada enggak, karena kalau di program sekarang bunga tapi administrasinya ABC. Ini kalau boleh betul mungkin kalau di zakat tapi realisasinya bahkan lebih Terima kasih Mas Rahmat terkait dengan bisa. Nah mungkin sebelum saya menambahkan, ini ada Mas Juli nih, sepertinya juga pahamlah sedikit-sedikit terkait dengan SR. Nanti bisa ditambahin dengan Mas Tony dan Mas Habib. Kita nanti akan cari benang merahnya sebenarnya apa sih CSR. Dan yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah apakah ketika memang lembaga keuangan syariah, terkhusus memang kita lebih dominan kepada hal-hal yang Islam, itu dia harus mengeluarkan dana CSR sekaligus dengan zakat seperti itu. Apakah memang itu harus bisa memilih dua ataukah hanya satu saja? Ketika memang dua, itu nanti kan bisa dipikirkan berapa persen dari pendapatannya seperti itu. Mungkin nanti lanjut setelah Mas Juli, Mas Tony sama Mas Habib. Mungkin nanti ditahan dulu Pak Taslim sama Pak Sugi. Kita bagian terakhir-terakhir nih Pak. Monggo Mas Julianto. Sinyalnya susah ya? Oke, baik. Mungkin yang pertama Mas Habib dulu boleh. Silakan Mas Juli. Udah siap, Bu? Saya mungkin sedikit menambahkan Mas Erik ya, terkait tentang kriteria CSR. Tadi saya juga sedikit membaca ya literatur tentang CSR, bahwa memang CSR ini tidak diatur secara khusus. Saya sepakat dengan Pak Sugi tadi ya. Karena memang wujud dari CSR ini kan saya lebih menamainya lebih ke sedekah perusahaan. Walaupun memang tanggung jawab sosial. Dulu memang sudah ada ajuan dari DPRD ya. DPR terkait tentang peraturan CSR pada waktu itu pada tahun 2017 itu ada ajuan dari DPR untuk kriteria CSR yang kemudian diatur untuk memberikan porsi sebesar 5% ya. 5-7% untuk setiap perusahaan. Namun setelah ditimbang-timbang ternyata tidak diterima atau tidak disahkan karena memang ada tolakan ya dari para perusahaan seperti itu. Mungkin kalau menurut saya itu memang ada intervensi ya kenapa aturan CSR ini tidak ditegakkan karena memang ada intervensi dari perusahaan-perusahaan ya yang mungkin memang dia keberatan ketika memang CSR ini diwajibkan untuk perusahaan. Tentu itu menjadi permasalahan kenapa kok bisa tidak disahkan CSR itu. Padahal itu juga berefek baik terhadap masyarakat sekitar seperti itu. Dan pengalaman juga
Mungkin dari Mas Erik ya, saya sebagai kawan dekatnya, kami dari Bank Sampah ya, pernah mendapatkan CSR juga. Ada 2 unit bentor di sini. Alhamdulillah dapat 2 bantuan CSR. Yang pertama dari Rumah Sakit AMC, berupa bentor, ada juga. Terus yang terbaru kemarin kita dapat dari Bank Lampung, berbentuk CSR juga, dapat bentor juga seperti itu. Artinya memang di sini perusahaan peduli terhadap masyarakat sosial, kemudian peduli juga terhadap kegiatan yang menyinggung tentang lingkungan. Itu Mas yang dapat saya sampaikan. Baik, Mas ini kalau dibaca dari kurikulum vitae, Mas Tau ini kerja banyak di perusahaan ini. Nah, mungkin bisa memberikan informasi terkait dengan CSR yang di tempat Mas Tony bekerja. Mungkin Mas Tony dipersilakan. Baik, Mas Erik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dosen, kawan-kawan. Jadi terkait Corporate Social Responsibility atau CSR, saya akan bercerita mengenai pengalaman di lapangan ya. Kalau di daerah saya kan memang banyak industri pengolahan tepung tapioka. Nah, kalau kita baca definisinya, CSR itu kan kaitannya tentang ekonomi, sosial, dan lingkungan juga. Nah, kalaupun yang dibilang Pak Taslim tadi mengenai limbah juga, wah itu faktor paling besar banget yang mempengaruhi. Nah, aturannya tadi kalau di perusahaan kan memang swadaya sih kalau kita bilang. Jarang sekali perusahaan kalau pengolahan tepung tapioka ya di tempat saya itu menyadari adanya CSR. Bahkan masyarakat pun nggak tahu kalau kita bilang CSR ini apa sih? Nggak tahu. Taunya nanti kalaupun pas hari raya perusahaan harus ngeluarin THR. Taunya sih cuma itu. Kalau mengenai tanggung jawab sosial, ekonomi, lingkungan masyarakat sekitar, masyarakat kurang paham. Kalau di daerah pedalaman tempat saya di sekitar Gaya Baru Ujung. Nah, kalaupun untuk anggaran dana yang dikeluarkan mengenai CSR, itu kalau nggak ada kepentingan atau nggak kenal dengan perusahaan pun nggak mungkin keluar juga anggaran CSR tersebut. Contoh nih masyarakat di sekitar lingkungan butuh perbaikan jalan, yang jalannya seringkali dilewati perusahaan. Kalau dia memang masyarakat kecil atau cuma segelintir orang lapor, itu mentok tuh cuma ditanggapi sama satpamnya. Nggak sampai ke direksi di perusahaan tersebut. Kalau pun kita kenal, terus punya pengaruh seperti Pak Lurah baru turun, Pak Camatnya baru turun, itu mungkin perusahaan bisa ngeluarin, itu pun nggak banyak. Nah, itu tadi mengenai CSR swadaya bantuan untuk kegiatan atau yang ada di masyarakat seperti perbaikan jalan dan lain sebagainya. Nah, terkait lingkungan juga berpengaruh sangat besar kalau di pengolahan. Kalau di perbankan kan nggak ada nih limbahnya. Kalau di perusahaan pengolahan itu limbahnya luar biasa, apalagi singkong ya. Di tapioka itu limbahnya itu sangat berpengaruh di sektor pertanian. Banyak sekali para petani yang gagal panen karena limbah tersebut. Bahkan bisa dibilang 1 tahun itu 3 kali tanam, cuman panen 1 kali.
yang lain itu rusak karena limbah dari perusahaan. Beberapa kali pun di demo, kemudian didatangi, pun nggak berpengaruh. Mentok di musyawarah saja, tapi nggak ada tindak lanjut. Nanti kalaupun naik ke atas, ke kabupaten ada dinas terkait yang turun, dikasih amplop pun nanti nggak jalan lagi. Udah mentok dari situ. Ganti rugi pun kalaupun diminta, ya cuman yang dapat yang atas doang, dikit gitu. Sampai bawah pun nggak ada tindak lanjut. Limbah tetap dibuang sembarangan. Masyarakat tetap mengalami banyak kerugian di sektor pertanian. Kalau karyawannya pun kan dapat gaji, tapi kalau yang lain sangat sekali dirugikan. Tapi tindak lanjut tersebut nggak pernah sampai sekarang ini nggak pernah berjalan dengan baik. Masukan-masukan dari bawah, dari petani dan lain sebagainya itu nggak didengar. Berat sih kalau masalah bilang CSR di masyarakat kalangan bawah ya. Yang mayoritas memang nggak tahu, kalaupun tahu ya segelintir orang. Segelintir orang pun kalaupun mulai mengusut masalah CSR pun suaranya nggak pernah didengar. Jadi seperti itu ya pengetahuan saya di sekitar lingkungan saya di perusahaan-perusahaan pengolahan industri tepung tapioka. Terima kasih. Ya. Mas Tony. Ya. Saya coba untuk menambahkan ya. Tadi yang disampaikan oleh Mas Tony tadi memang itu menjadi rahasia umum ya. Bukan hanya di tempat Mas Tony, di tempat kami juga ada yang seperti itu. Dengan dalih mereka itu kenapa seperti itu CSR nggak dikeluarkan, padahal kalau secara aturan memang dia selayaknya karena usaha mereka itu menimbulkan dampak terhadap lingkungan gitu kan, terutama di limbahnya gitu kan, jalanan dan sebagainya. Nah, ketika dikonfirmasi ketika ada yang ya protes seperti itu, dalih mereka itu jawabannya cuma sama. Saya udah bayar pajak saya mahal gitu kan. Ini kalau jalan ini udah menjadi kewajibannya pemerintah, bukan kami gitu kan. Itu dalih mereka. Terus terkait dengan limbah dan sebagainya itu sebenarnya pernah dulu di tempat kami itu ada pelaporan gitu ya. Memang ke dinas terkait itu terkait dengan perizinan usaha. Karena perizinan usaha itu kan nanti ada perpanjangan, nanti akan membuat SPPL dan sebagainya itu kan. Nah, itu memang ya harus ada bukti bahwa misalkan ketika limbah itu mengenai tanaman penduduk di situ dan berdampak kalau tidak panen sebagainya, itu ada dokumentasi lah. Nah, itu sebagai barang bukti untuk dilaporkan kepada dinas terkait. Itu yang dulu pernah kita lakukan seperti itu. Nah, memang strategi perusahaan terutama yang menghasilkan limbah itu agar dia tetap aman dan sebagainya itu memang benar tadi Mas Tony sampaikan, mereka itu berani ngasih amplop lah seperti itu. Bahkan perusahaan-perusahaan itu nggak segan-segan nyewa preman gitu kan. Tempat kami juga ada, jadi setiap bulan itu preman itu dapat bagian lah, dapat jatah dari perusahaan itu, setiap bulan tuh dia datang itu. Cukup dikasih itu. Nanti ketika ada masyarakat yang protes, ya preman itu yang hadepin gitu kan. Jadi memang seperti itu kan kondisi tempat kita ini. Itu. Mungkin gitu, Mas. Baik. Mungkin saya coba akan bawa ke hal yang lebih serius ya teman-teman. Izin juga kepada Ibu Dokter bahwa sejatinya mungkin nanti kita lebih diskusi lebih matang lagi gitu ya Pak, Mbak semuanya. Jadi sebenarnya tujuan CSR yang saya pahami adalah hampir sama dengan tujuan dari Diswaf, zakat, infak, sedekah dan wakaf, ya ini untuk mencapai tujuan kemaslahatan umat. Dan di situ juga ada namanya tujuan menghindari ketimpangan antara si kaya dengan si miskin. Nah, ini adalah poin yang mungkin bisa kita nanti diskusikan bersama. Nah, pertanyaan yang berikutnya yang saya tujukan ke teman-teman, ada nggak sih CSR ini ditujukan untuk siapa saja seperti itu? Karena memang ketika memang sekolah, habis itu nanti ada pondok pesantren, ada perusahaan, ada lembaga keuangan syariah, nanti kan di situ ada namanya tanggung jawab masing-masing seperti itu. Semisal contoh antara lembaga keuangan dengan syariah,
dia bisa memberikan CSR berupa dana. Nah, sekarang yang terjadi di masyarakat adalah masyarakat hari ini itu banyak yang kreatif. Dia memiliki ide namun tidak memiliki dana untuk menjalankan suatu kegiatan ataupun tindakan dalam mencapai kemaslahatan seperti itu. Nah, dari situlah nanti bisa ketemu antara ide yang dikeluarkan masyarakat dan didukung oleh modal perusahaan untuk namanya pemberdayaan sosial seperti itu. Nah, dari pemberdayaan sosial ini nanti masyarakat bisa mandiri dan bisa mengangkat perekonomian. Nah, mungkin seperti itu. Nah, mungkin yang menjadi permasalahan lagi yang perlu kita kaji adalah bagaimana mengedukasi masyarakat agar dia selalu produktif dan tidak konsumtif. Yang dimaksud produktif dan konsumtif adalah ketika memang masyarakat itu mendapatkan CSR sekali, otomatis dia nanti akan ketagihan. Udah seperti ini aja lah biar dapat CSR berikutnya. Sedangkan tujuan dari perusahaan, lembaga keuangan syariah dan sebagainya adalah dia ingin produktif. Kita bantu sekali dan habis itu yang dibantu itu bisa membantu ke yang lain seperti itu. Nah, ini adalah hal pertama yang perlu mungkin dibahas lebih jauh. Nah, terus yang kedua adalah mungkin menyinggung dengan Pak Taslim tadi ya, ini saya juga belum tahu gambarannya, bahwa memang perusahaan dia wajib ataupun memiliki tanggung jawab sosial mengeluarkan CSR. Ya mungkin sebagai bentuk apa ya, marketing seperti itu. Nah, namun ketika memang kita bahas lebih dalam terkait dengan ekonomi syariah, ini kan biasanya ada pelaporan nih Pak. Terus yang kedua adalah bukti juga berupa foto. Nah, kadangkala yang ditakutkan adalah foto-foto yang mungkin sudah dilakukan untuk mengeluarkan CSR, memberikan santunan, sunatan massal, pernikahan gratis dan sebagainya, itu disalah niatkan dan itu menjadi hal yang ria seperti itu. Nah, nanti di situ kan nanti ujung-ujungnya adalah ke hal kesia-siaan seperti itu. Nah, makanya ada dua hal ini, bagaimana tadi mengedukasi masyarakat agar dia tidak konsumtif, dan yang kedua adalah bagaimana memberikan solusi perusahaan atau lembaga keuangan syariah, dia memang bisa tertib administrasi, namun niatnya tidak salah seperti itu. Bahkan kalau di media sosial itu ya wallahu alam ya, karena penilaian masing-masing itu dengan bangganya memberikan hal-hal yang baik kepada publik. Kalau memang dia tujuannya untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, nggak masalah. Tetapi kalau memang disalah niatkan itu Pak, nah itu. Ini yang kadang-kadang sering terjadi di masyarakat kita. Mungkin ada yang mau menambahkan, itu sedikit pemantik. Saya coba tambahkan Mas Erik ya. Oke, monggo Pak. Aku yakin sebenarnya CSR itu di beberapa perusahaan, baik lembaga keuangan atau lembaga keuangan syariah dan lain sebagainya, itu pasti ada gitu loh. Pasti menyisihkan dari hasil keuntungan. Nah, yang terjadi di lapangan, CSR ini pakai atau untuk kesejahteraan ada di lingkup, jadi di lapangan gitu loh. Kalau CSR-nya saya yakin ada gitu loh, tapi CSR-nya sendiri untuk ya mungkin untuk karyawannya atau mungkin untuk memperkaya manajemennya dan lain sebagainya gitu. Nah, kenapa kalau di perbankan atau Mas Erik tadi takut riak dan segala macamnya begini? Saya kan kerjasama dengan Bank Syariah Mandiri ya, karena seluruh jamaah haji yang daftar itu pasti kalau nggak melalui Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan juga BRI Syariah. Pokoknya ada syariahnya lah ya. Dia baru bisa buka rekening untuk daftar haji gitu. Nah, karena ada kerjasama inilah, kami bisa memanfaatkan kerjasama ini untuk menggalang dana ketika ada kegiatan di Kementerian Agama. Contohnya misalnya gini, Hari Amal Bakti Kementerian Agama. Kita mengadakan kegiatan lomba panjat pinang, lomba balap karung, lomba tarik tambang, dan lain sebagainya. Itu membutuhkan namanya hadiah. Nah, disinilah kami mengajukan ke salah satunya Bank Syariah Mandiri dan bank-bank yang kerjasama dengan kita untuk menyuplai hadiah. Nah, di situ mereka memakai dana CSR gitu loh. Pertanggungjawabannya pasti ketika penyerahan ada foto, ada BB ya, barang bukti, ada foto, terus
ketika diserahkan kegiatannya juga dipoto gitu loh, dan itu menjadi laporan kita ke Bank Syariah Mandiri, dan Bank Syariah Mandiri laporannya untuk manajemen baik provinsi maupun nasional kan gitu. Nah, ini sebenarnya CSR itu, kalau kata Mas Tony tadi, ketika CSR itu berada di sebuah perusahaan yang dia di pelosok ataupun di kampung-kampung, tetapi perusahaannya besar, terkadang yang punya juga bukan orang kita gitu loh, bukan orang Indonesia. Kebanyakan orang-orang matanya sipit kan. Sehingga mereka berpikir CSR ini untuk apa, membiayai pribumi untuk apa. Nah inilah, akhirnya kenapa timbul demonstrasi. Di situ sebenarnya LSM sangat berperan penting untuk mengeluarkan CSR itu untuk kebutuhan kesejahteraan lingkungan yang ada di sekitar perusahaan tersebut. Tapi kembali lagi ketika CSR itu menutup mulut LSM yang ada di situ, ya selesai, CSR-nya juga nggak keluar gitu loh. Nah ini yang terjadi di masyarakat kita sekarang ini, sehingga akhirnya masyarakat juga males ngurusnya. Sudah-sudahlah, paling juga nyampe ke Satpam. Nah kalau sudah Pak Camat, Bupati yang turun, wah jor-joran mereka ngeluarkan. Tapi hanya saat itu saja. Setelah itu ya lupa lagi. Itu yang terjadi di lapangan saat ini. Nah saya kira memang ke depannya harus ada undang-undang yang menaungi masyarakat yang ada di lingkungan perusahaan tersebut. Bagaimana ketika perusahaan tidak mengeluarkan CSR untuk lingkungan yang ada di sekitarnya, maka harus ada semacam denda ataupun hukuman punishment gitu loh, sehingga menyebabkan perusahaan wajib untuk mengeluarkan itu gitu loh. Kalau hanya sekedar dikeluarkan juga enggak, padahal ditumpuk, ujungnya dibagi juga sama manajemen, ya rusak negara ini. Mungkin segitu Mas Erik. Baik Pak, terima kasih ini Pak. Mungkin ini yang tadi sempat belum mengungkapkan pendapatnya, ini ada Mas Mustika ID ini. Mas Mustika bisa menambahkan. Ya, terima kasih Kak Erik. Terkait CSR memang dari beberapa literatur yang telah saya baca ya sebenarnya sudah ada undang-undangnya, dan memang kebanyakan untuk persentase berapa CSR yang diberikan itu ya kebanyakan memang ditentukan oleh perusahaan tersebut. Belum lama kemarin saya juga mengurusi dana CSR untuk Payung, dan kebetulan kemarin kan Pak Johan waktu wali kota Metro itu kan ketua CSR kota Metro sering mempayungi kan